Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umiati, dosen Setit Al-Amin Indramayu di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya mengampu mata kuliah pengembangan pendidikan kognitif anak usia dini. Saya peserta PKDP tahun 2024 akan membuat video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana hari ini? Sehat? Banget ya, guru-guru PAUD itu memang kalau dikasih saran itu seperti itu. Ya. Untuk pertemuan hari ini di semester 2 ini kita sudah menginjak ke pertemuan keempat ya. Iya, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Kenapa sih Bu harus dibahas pertumbuhan dan usia dini? Melalui pertumbuhan dan perkembangan anak yang kita setiap hari ketahui dari tahapan usianya. Jadi setiap perkembangan dan pertumbuhan anak itu harus kita sesuaikan dengan usianya. Nah, kita lihat kalau di anak usia dini kan usia 0 sampai 7 tahun. Nah, di setiap tahunnya itu berbeda-beda aspek perkembangan dan pertumbuhannya. Contoh di usia 0 sampai 1 tahun itu kita sebut dengan usia bayi ya. Pembelajaran kita harus ada yang namanya asesmen awal tentang perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Biasanya itu dilakukan pertama kalau anak itu baru masuk sekolah. Kedua, kalau anak itu sudah 1 tahun dan mau pindah ke kelas berikutnya atau ke tingkatan yang lebih atas. Coba kita lihat di halaman 22 dan 23 ya. Itu penilaian awal kepada anak usia dini sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi kita refleksi dulu tuh kepada anak-anak. Coba dari kuesioner itu bisa dibacakan yang nomor 1 dari siapa dulu? Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini. Suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? Nah, itu kita sebagai pendidik harus memberikan simulasi awal. Kita berikan misalkan gambar kotak atau gambar bundar ya. Nah, beri kesempatan kepada anak. Setelah itu anak itu bisa tidak. Nah, itu dari asesmen awal. Jadi kita mengetahui, oh ternyata anak ini perkembangannya belum bisa nih dia memegang pensil atau belum bisa dia membuat sebuah lingkaran seperti itu. Oke, lanjut di nomor 2. Ya Bu. Ya. 2. Ikuti perintah ini dengan bijaksana. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini. Letakkan kertas ini di atas lantai. Letakkan kertas ini di bawah kursi. Letakkan kertas ini di depan kamu. Letakkan kertas ini di belakang kamu. Jawab ya hanya jika anak mengerti di atas. Ambil sebuah benda di meja. Apakah anak tersebut bisa melakukan atau tidak? Itu masuk ke aspek perkembangan kognitif, yaitu perkembangan tentang bahasa. Jadi kalau dia bisa melakukan perintah dari kita, berarti anak itu mengerti gitu, yang seperti itu. Jadi itu juga perlu. Oke. Mungkin sudah dipahami dari 1 sampai 9. Ada beberapa yang harus juga dikembangkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Oke.
Ini ya. Tadi kan kita membaca beberapa kuesioner dari nomor 1 sampai nomor 9 kalau tidak salah ya. 10 ya. 10 ya. Kalau itu tergantung usia ya. Jadi di usia 1 sampai 2 ada berapa poin, di usia 3 sampai 4 tahun berapa, dan terakhir di usia 6 tahun itu ada 10 poin. Nah, jadi kita mengetahui anak tersebut tumbuh dan berkembang secara normal, tumbuh kembang secara optimal itu melalui beberapa aspek perkembangan. Salah satunya yaitu kita melihat dari kuesioner ini. Dari kuesioner awal untuk menilai anak usia dini itu berkembang sesuai usianya atau tidak, seperti itu. Dari poin 1 sampai poin 9, apa yang belum dipahami silakan boleh bertanya. Saya, Bu. Ya, siap. Saya Sri. Ya, gimana? Saya izin bertanya. Ya, Sri semua Nomor 9 halaman 23 yang ini. Gambar ini. Ya. Jangan membantu anak dan jangan beritahu nama gambar ini. Oke. Bagaimana? Iya. Itu mengenai tentang geometri. Itu di halaman 23 itu kalau tidak salah itu usia yang sudah menginjak 56 ya. 56 berarti anak itu sudah bisa untuk memenuhi pembelajaran selanjutnya. Nah, di situ ada contoh geometri. Jadi ada bentuk kotak, persegi panjang dan juga bundar ya. Nah, coba sampaikan ke anak, apa anak itu sudah mengerti tentang bentuk-bentuk atau belum? Bertanya APE ya. Mereka bisa bermain balok tuh. Jadi dari bentuk balok itu ada bentuk geometri dari segi 4 sampai bundar, segi panjang dan sebagainya. Jadi kasih simulasi kan atau kasih pertanyaan kan. Coba ini yang kotak ini bentuknya apa? Gitu, seperti itu. Simulasikan. Jadi kita jangan ngasih tahu dulu, tapi berikan pertanyaan pemantik kepada anak. Kalau ini loh misalkan, Bu, ini bentuknya apa ya bola itu gitu. Bundar, itu kan ada bundar, kotak ya, segitiga, segi panjang seperti itu. Oke? Apa ada pertanyaan yang lain? Sudah, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Oke. Tadi saya menerangkan beberapa slide, ada 2 tentang perkembangan dan perkembangan. Apa materi saya bisa dimengerti? Mengerti. Saya? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang saya mau tanya nih. Ada sebuah kasus yang terjadi. Ini kasusnya. Adi itu berusia 36 bulan. Kalau 36 bulan berapa tahun? 3. Berarti masuk di kelompok bermain ya? Oke. Adi berumur 36 tahun. Adalah seorang anak yang nanti dia mampu mengenakan sepatunya sendiri. Dia mampu mengenakan sepatunya sendiri. Terus dan dapat mengayuh sepeda roda 3. Dia juga sudah mampu menyusun kubus. Hobinya mencoret-coret ketika dia diberi peralatan alat tulis. Tuh. Akan tetapi ya, ini harus digarisbawahi. Akan tetapi ibunya Adi merasa anaknya mengalami keterlambatan perkembangan. Kenapa? Karena Adi belum mampu mengemukakan keinginannya menggunakan kata-kata yang jelas. Apa yang harus dilakukan oleh ibunya Adi untuk memastikan apakah anaknya mengalami perkembangan usia? Dari sebuah kasus ini, apa ada yang bisa kasih simulasi atau solusi? Ya, Bu, silakan buatin.
memberikan stimulasi pada anak, yaitu dengan sering mengajak berinteraksi, berkomunikasi dengan anak tersebut, sering diajak ngobrol dan menjauhkan gadget dari anak tersebut, sering diajak bercanda, mengulang kata-kata sederhana, dan diajak bernyanyi bersama semenarik mungkin kepada anak tersebut. Oke, terima kasih Bu Atin kasih support ya. Nah, itu pendapat Bu Atin bisa ya. Ternyata kalau anak mengalami keterlambatan dia tidak mau berbicara dengan ibunya, itu belum tentu itu dia mempunyai kelainan, tapi mungkin si adik itu dia lebih suka ke permainan daripada mengungkapkan bahasanya. Jadi dia disampaikan sama Bu Atin kalau prinsipnya bisa seperti itu, mensimulasi anaknya. Ada yang bisa menambahkan? Saya Bu, Ya, menurut saya pemberian stimulasi yang sesuai itu jika ada tanda-tanda keterlambatan, stimulasi yang sesuai sangat penting. Untuk anak usia 3 tahun itu bisa berupa permainan yang melatih keterampilan anak dengan berupa motorik halus, misalnya menyusun balok gitu kan Bu, atau keterampilan berbahasa, bercerita gitu Bu, dan keterampilan sosial bermain dengan teman-teman sebayanya. Itu sih menurut saya. oke, terima kasih kasih apa? Terima kasih Bu Sri. Tadi apa yang disampaikan Bu Sri juga benar ya. Kalau memang anak usia dini itu kita akan selalu memberikan simulasi-simulasi. Karena memang anak usia dini itu imajinasinya itu berbeda dengan anak yang usia dewasa gitu. Kalau imajinasi anak usia dini itu lebih luas, lebih tinggi. Kayaknya menurut kita itu nggak mungkin. Tapi kalau menurut anak usia dini itu mungkin saja. Karena ada kejadian gini, anak-anak disuruh mewarnai bebas, ternyata gambar pisangnya itu hitam semua. Tahu nggak Bu? Tahu nggak? Anaknya gambar pisangnya itu hitam semua ya? Nggak mungkin. Paling hitam pohon pisang itu ada yang hijau gitu ya, ada yang kuning gitu, ada yang pisang emas sekarang ya warna agak kemerahan. Tapi karena imajinasi anak terlalu tinggi, kognitifnya, aspek perkembangannya gitu, dia bilang gini, Bu, saya gambar pohon pisang yang kebakaran yang ada di kebun saya. Salah tidak? Tidak ya? Ya itu anak-anak. Jadi biarkan dia berimajinasi. Jadi dia bisa mengungkapkan apa yang dia gambar, dia bisa bertanggung jawab apa yang dia buat. Jadi sebagai kita kalau sudah mendidik anak usia ini jangan pernah menyalahkan anaknya. Jadi bebas dia mau gambar pisang hitam terserah gue, ya begitu. Bahasanya juga kan bahasanya udah bahasa yang itu anak usia ini. Jadi memang mengajar di anak usia itu memang sesuatu yang luar biasa, tidak bisa seperti anak pendidikan yang lebih dewasa. Karena ada istilah kata kalau 1 tambah 1 harus 1. Tapi anak usia itu beda, dia bisa jadi 1 tambah 1 20 atau 11 gitu kan? Karena dia punya imajinasi. Jadi kita sebagai pendidik itu untuk mengembangkan aspek kognitifnya melakukan melalui simulasi-simulasi dan oke, mungkin itu pertemuan kita yang keempat. Ada yang bisa kasih rangkaian kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Silahkan maju ke depan. Boleh, siapa saja bebas. Ayo. Kita akan beraksi, ya. Ayo, nggak apa-apa. Boleh, boleh atau musik silahkan. Buka itu. Iya. Iya. Gak apa-apa, kenapa malu? Hari ini dari awal sampai akhir Ibu udah menjelaskan bagaimana itu aspek perkembangan kognitif. Dengan pertemuan yang keempat kita membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Silakan
salah satu dari kalian bisa menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini dari awal sampai akhir. Silakan, ada yang mau maju ke depan? Oke, silakan. Ya teman-teman, pertemuan pada siang sore hari ini materinya sangat menyenangkan sehingga kita bisa mengetahui perkembangan perkembangan anak di usia ini. Jadi kita tahu bagaimana cara mengetahui perkembangan anak sehingga anak itu bisa dapat berkembang ya. Dengan baik sesuai usianya ya. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ada yang lain? Cukup? Terima kasih. Saya ucapkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat pendidikan anak usia dini. Mohon maaf, mungkin apa yang Ibu sampaikan ada yang kurang dipahami karena kesempurnaan hanya milik Allah. Silakan dipelajari lagi. Dan kayaknya hari ini semua hadir ya? Hadir. Alhamdulillah, semuanya sehat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kelima nanti dengan materi rukun yang berbeda. Silakan istirahat dulu, sholat, dan juga sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.